Selamat pagi, Shalom, saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera bagi kita sekalian. Kiranya kasih karunia Bapa di surga di dalam nama Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Menjadi manusia baru di dalam Kristus, menanggalkan setiap manusia lama, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara, mari kita menikmati berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau menikmati kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah, kemurahan, berkat-berkat Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami. Terpujilah Kristus yang menjadikan langit dan bumi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menikmati berkat surgawi. Kami mau menikmati urapan Tuhan. Kami mau menjalani hidup kami dalam damai sejahtera. Bapa, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami untuk tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, menabur apa yang baik, tinggal di dalam Kristus, dan menjadikan kami Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami mau menjadi manusia yang hidup baru di dalam Kristus. Ajar kami Tuhan ketetapan-ketetapan-Mu, supaya kami tidak menyimpang dari jalan-jalan. Dikuduskanlah nama-Mu, dalam nama Yesus kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, anugerah terindah di dalam kehidupan kita yaitu kita bisa diampuni, kita bisa diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, tidak enak hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan, dan intimidasi. Karena apa? Dosa membuat setiap orang kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23 dikatakan, dan upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Tuhan adalah hidup yang kekal. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang dapat bertahan di dalam dosa. Oleh karena dosa membawa kita ke dalam penghukuman dan penghakiman. Tetapi syukur bagi Tuhan Yesus Kristus dengan salibnya yang kudus, itu menyelamatkan semua orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, mari kita mau menikmati anugerah Tuhan. Hidup baru di dalam Kristus Yesus itu menyenangkan, saudara. Saudara nikmati berkat Tuhan, saudara menikmati janji-janji Tuhan, saudara boleh keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Saudara dapat menikmati satu hidup yang penuh dengan pengharapan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menikmati firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 17 hingga ayat yang 32 tentang manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mengenal tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sampai di sini kita lihat bahwa kita bukan lagi manusia lama, tapi kita adalah manusia baru. Berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya. Saudara, kalau saudara tetap tinggal dengan kehidupan manusia lama, saudara binasa. Oleh karena apa? Nafsu yang menyesatkan. Amin. Jauhkan kita dari pengertian yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan ada di dalam hati mereka dan kedegilan. Nah, saudara, kita harus mengenakan manusia baru. Sudah menerima Yesus, pasti kita menjadi manusia baru. Diciptakan menurut kehendak Allah, diciptakan baru. Ada pikiran-pikiran Kristus yang dicampurkan di dalam pikiran kita. Sehingga kita bukan lagi Priscilla yang dulu, tapi kita Priscilla yang sekarang ini adalah Priscilla yang takut akan Tuhan, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Lanjut, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa.
Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, berhubung kamu sudah bukan lagi manusia yang lama, buanglah semua bagian yang pernah kamu lakukan yang manusia yang lama. Yang mencuri, janganlah mencuri lagi. Jangan sudah bertobat yang mencuri, mencuri lagi. Dia harus bekerja keras melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Beberapa poin penting kita renungkan pada pagi hari ini, saudara. Bahwa kita harus menanggalkan manusia lama, hidup baru di dalam Kristus, berbuah. Amin. Perhatikan bagaimana kitab Efesus ini, saudara. Latar belakang singkat kitab Efesus bahwa Efesus itu adalah kota besar di Asia Kecil, di mana kota ini adalah pusat perdagangan dan kebudayaan. Di sana ada penyembahan berhala, mereka suka menyembah Artemis, salah satu keajaiban dunia kuno. Di sana ada kuil Artemis, mereka suka menyembah di kuil itu, saudara. Nah, jemaat di situ hidup di tengah masyarakat yang penuh dengan penyembahan berhala. Mereka terbiasa dengan sihir dan hedonis. Hedonis itu adalah gaya hidup flexing, gaya hidup yang menonjolkan kemapanan, ya, kemapanan dan kekayaan, dan moralitasnya rusak karena tidak ada kebenaran di dalam ajaran Efesus pada waktu itu. Nah, Paulus menulis surat ini dari dalam penjara itu sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi untuk menguatkan jemaat agar tetap hidup sesuai identitas baru di dalam Kristus, karena manusia lama itu mereka itu begitu bobrok. Mereka menyembah-menyembah berhala, pusat perdagangan dan kebudayaan penuh dengan kekayaan, mereka hidupnya flexing. Nah, saudaraku yang diberkati, latar belakang singkat kitab Efesus kita lihat bahwa begitu banyak tantangan di dalam kehidupan manusia lama mereka. Tetapi mereka yang sudah ada di dalam Kristus, hendaklah hidup sebagai manusia yang baru. Amin. Nah, jemaat Efesus yang hidup di dunia yang serba maju, penuh dengan hiburan, perdagangan, penyembahan berhala. Nah, hidup lama mereka penuh dengan dosa, dan begitu gampang mereka kembali lagi kepada manusia lama karena lingkungan mereka seperti itu dan mereka pernah hidup di dunia itu. Jadi tarikan manusia lama itu begitu kuat. Nah, karena itu Paulus menegaskan sebagai orang percaya jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, harus menjadi manusia baru. Pesan ini sama pentingnya untuk kita. Apa bedanya kita dengan yang kita ada sekarang? Pengaruh-pengaruh buruk di sekitar itu masih banyak, bahkan pengaruh manusia lama, karena kita pernah hidup di dalamnya. Kita pun hidup di zaman modern yang penuh dengan tawaran dunia, punya kehidupan yang penuh dengan materialistis, kenikmatan, dan gaya hidup yang jauh dari Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita masih hidup dengan cara lama? Atau sudah sungguh-sungguh hidup sebagai ciptaan baru dalam Kristus? Kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, kita sudah dibaharui, tapi kok masih kembali lagi ke manusia lama, ke pergaulan yang lama, ke teman-teman yang lama. Kalau kita masih bergaul dengan komunitas yang lama, jadi pertanyaan, jangan-jangan kita kompromi, saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan ini dalam beberapa poin. Yang pertama, tinggalkan hidup lama. Paulus bilang orang yang belum mengenal Kristus hidup di dalam pikiran yang sia-sia, hati yang gelap dan penuh hawa nafsu. Hidup seperti ini membuat mereka jauh dari Allah. Pertanyaan untuk direnungkan cara hidup lama, apa yang paling sering menggoda orang percaya zaman sekarang? Yang paling menggoda itu kebiasaan untuk FOMO, fear of missing out. Jadi ketika ada satu tren tertentu, yang semua tuh berbondong-bondong ke situ. Ada tempat-tempat yang Instagramable, semua langsung pergi ke situ. Tapi setelah itu ditinggalkan. Ketakutan untuk ketinggalan pada tren-tren yang baru. Ketinggalan untuk ketakutan kepada barang-barang baru yang dipromo. Sekarang iPhone 17. Semua berbondong-bondong beli iPhone 17. Padahal iPhone mereka masih relevan dan masih bagus, dan kalau rusak masih bisa diperbaiki. Handphone saya sudah 10 tahun ya saudara, iPhone 7 Plus. Ini masih 10 tahun saya pakai dan masih bagus. Dan saudaraku, tinggalkan hidup lama, yaitu kebiasaan hidup untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sebetulnya tidak perlu, tidak bermanfaat,
tidak menambah kerohanian saudara, tapi saudara masih suka hidup di dalamnya. Flexing ya, mempromosikan sesuatu yang gaya hidup yang sebetulnya tidak memuliakan Tuhan. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ada orang yang hidupnya flexingnya, dia punya tas aja sudah harga satu buah rumah. Sementara ada orang-orang yang ada di Indonesia, ada yang belum punya rumah. Ada yang jam tangannya saja itu seharga 11 miliar ya. Kita tahu lah anggota dewan yang baru-baru yang mengalami masalah. Jam tangan saudara, harga 11 miliar. Saudara, kalau kita beli rumah untuk rumah sederhana yang harganya 100 sampai 200 juta, 11 miliar saudara. Bisa berapa berapa penduduk yang mendapatkan mendapatkan rumah sederhana saudara. Itu nggak, jamnya ada yang 11 miliar, ada yang 2 miliar, ganti-ganti jamnya. Dan itulah wakil rakyat, saudara. Bayangkan bagaimana dia bisa memikirkan kepentingan rakyat. Kalau harga 1 jam saja, itu bisa sampai 10 rumah untuk rumah 11 M, untuk rumah 1 M, atau 50 rumah untuk rumah yang harga 200 harga 200 juta atau harga 100 juta itu bisa lebih dari itu ya saudara. 100 rumah bisa dapat dari situ. Untuk mereka makan itu sudah jauh lebih dari cukup saudara. Gaya hidup yang lama. Gaya hidup yang suka gonta-ganti barang-barang mewah. Di garasinya saja saudara, itu mobilnya ada puluhan. Bayangkan, puluhan mobil lalu kita berkata bahwa kita adalah wakil rakyat yang mewakili kepentingan rakyat. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak punya empati kepada rakyat bisa menjadi wakil rakyat? Kalau rakyat ya betul-betul rakyat, betul-betul merakyat, betul-betul memikirkan kesusahan rakyat. Dan kalau membuat kebijakan, itu tentu ada kebajikan di dalamnya dan membuat kebijakan yang membuat rakyat hidupnya terupgrade. Nah, manusia lama kita tuh seperti apa? Orang yang suka FOMO, fear of missing out, orang yang suka pamer, orang yang suka jatuh bangun dalam dosa, pindah dari satu nightclub ke nightclub yang lain, minum minuman keras yang minumannya itu bisa membayar uang sekolah anak. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, sia-sia, pikiran yang sia-sia, hati yang gelap dan yang penuh hawa nafsu. Pulang ke rumah istri komplain, dipukul istrinya. Pulang ke rumah istri komplain, kamu bawa uang apa? Uangnya sudah dihabiskan di nightclub. Tidak bawa apa-apa pulang ke rumah. Saudara, orang-orang seperti ini lalu hari Minggu pergi ke gereja dengan memberikan persembahan mereka. Jauh dari pikiran yang sia-sia, hati yang gelap penuh hawa nafsu. Kembali ke pekerjaannya, melakukan dosa. Saudaraku yang diberkati, perhatikan. Cara hidup lama apa yang sering menggoda orang percaya zaman sekarang? Hedonisme. Ya, gaya hidup bermewah-mewah. Gaya hidup pamer. Mau pelesir atau piknik ke traveling kemana-mana itu selalu pamer. Di saat mungkin keluarganya ada yang membutuhkan pertolongan, dia nggak peduli. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, betapa banyaknya pola hidup manusia lama yang perlu kita tinggalkan. Tapi kita tidak mau tinggalkan karena apa? Karena kita mau bertahan dengan keadaan kita yang sebetulnya sudah tidak menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan. Janganlah kita tinggal di dalam manusia lama, tapi hiduplah hidup baru dalam Kristus. Yang kedua, kenakan manusia baru. Sudah tinggalkan manusia lama, kenakan dong hidup yang baru. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan yang sudah memberikan kita ruhnya yang kudus. Kita diajar untuk dibaharui di dalam roh dan pikiran lalu mengenakan manusia baru yang serupa dengan Allah, hidup dalam kebenaran, kekudusan, dan kasih. Ilustrasi sederhananya begini, kalau seperti kita baju kotor, sudah kotor dan diberikan baju yang baru, masa saudara mau kembali menggunakan baju kotor? Jangan cukup menanggalkan baju kotor, tapi harus pakai dong pakaian yang baru. Karena Tuhan berjanji dia akan kembali untuk menjemput calon mempelainya. Mempelai itu tidak mungkin tidak menggunakan pakaian. Mempelai itu harus menggunakan pakaian pengantin. Contoh memakai pakaian manusia baru dalam kehidupan sehari-hari di kantor atau rumah. Saudara jangan bawa kepahitan kegeraman saudara, tapi eh, gunakan saudara manusia baru yang pemaaf, sabar, buah-buah ruh ada di dalamnya.
Bukti nyata kehidupan baru ada di dalam ayat 25 sampai ayat yang ke-32. Paulus memberikan kisah contoh praktis. Tinggalkan dusta, sebaliknya katakan kebenaran. Kalau marah, jangan sampai berdosa, jangan sampai matahari terbenam. Jangan mencuri. Dulu saudara mencuri, masa sekarang mencuri lagi? Itu kan harus kenakan sifat-sifat yang baru. Saudara harus bekerja supaya bisa berbagi. Makanya anak-anak jalanan, saudara yang dulu saudara suka mengamen, kemudian suka membegal orang. Sekarang tanggalkan, bekerjalah dengan pekerjaan yang halal dan suci. Jangan katakan kata-kata kotor, jangan suka memaki. Ucapkanlah perkataan yang membangun. Sebaliknya, ucapkan perkataan yang membangun. Dan jangan mendukakan Roh Kudus menjelang hari kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ganti kepahitan dan kebencian dengan kebaikan, kasih, dan pengampunan. Intinya, saudara, iman sejati itu adalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Tetapi berbahagialah orang yang memperlengkapi kehidupannya yang baru dengan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan, dengan perubahan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Pada akhirnya kita baca di dalam ayat yang ke-32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Intinya adalah hidup baru dalam Kristus bukan cuma pengetahuan, tetapi kelihatan nyata dalam perkataan, sikap, dan tindakan. Amin. Dalam nama Yesus. Mari berdoa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kami boleh hidup baru dalam Kristus. Biarlah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami sudah menerima roh yang baru dalam hati kami. Engkau telah menjauhkan dari kami hati yang keras. Engkau memberikan kepada kami hati yang taat, hati yang bersuka cita untuk melakukan firman Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang datang dalam nama Tuhan, yang hidupnya dibaharui di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang limpah di dalam Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara bawa pulang shalom, saudara bawa pulang berkat, saudara tinggal di dalam damai sejahtera. Saudara bawa damai sejahtera dimanapun saudara berada. Jangan lagi tinggal dalam kepahitan, kegeraman, hawa nafsu, pertengkaran, sihir, perseteruan, iri hati, dengki, percabulan. Tapi biarlah rupa-rupa kebaikan engkau kenakan sebagai pakaian baru, yaitu kain lenan halus berisi perbuatan-perbuatan baik. Demikianlah engkau mempersiapkan hidupmu sebagai mempelai Tuhan yang takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan, hidup suci kudus, tiada bercacat, tiada bercela, penuh dengan kesadaran dan berlimpah dengan perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Itulah buah dari perbuatan-perbuatan roh yang menanggalkan perbuatan-perbuatan daging di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Kita terima berkat ini dalam nama Yesus. Semua yang percaya terberkati, sama-sama katakan amin, haleluya, shalom, selamat.